Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bagas Trijaya Nugraha dengan NIM 21050974031 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Yang pertama adalah FTP server. FTP server atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server atau upload. Fungsi dari FTP server ada beberapa fungsi dari FTP server. Yang pertama yakni melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Selanjutnya ada mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Selanjutnya, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja dari FTP server. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Aplikasi FTP Client. Aplikasi FTP Client yang pertama yakni FileZilla FTP Client. FileZilla FTP Client merupakan FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah FSTP, SCP, FTP, dan WebDev. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Kemudian yang ketiga ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTP-PS, HTTP, HTTP-PS, SSH, dan FSP. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan skema jaringan dari platform sebelumnya, yakni web dan DNS server. Di sini saya sudah men-setting IP dari FTP server menggunakan IP address 43.43.43.2. Selanjutnya subnet masknya 255.255.250. Kemudian default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya kita akan setting service dari FTP ini. Kita on kan, lalu kita masukkan username. Jadi coba, dan passwordnya juga sama, coba. Selanjutnya kita centang semua write, read, delete, rename, dan list. Kemudian kita klik add. Selanjutnya kita akan mengecek apakah
Dapat dilihat di sini sudah ada tulisan reply, berarti PC1 sudah berhasil terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita akan menuliskan pesan dari PC pertama, yakni kita ke text editor, lalu kita ketikkan pesan ini ada pesan dari PC1 untuk file coba lalu kita save, kita beri nama pesan PC1 dan kita oke. Selanjutnya kita close text editor. Selanjutnya kita kembali lagi ke command prompt untuk mengecek pesan dari PC1 tadi apakah sudah tersimpan apa belum. Kita lakukan perintah dengan mengetikkan dir, kemudian kita enter. Di sini sudah tertulis pesan PC1.txt sudah tersimpan. Selanjutnya kita lakukan koneksi ke FTP dari FTP server dari IP 43.43.43.2 dengan memasukkan perintah FTP spasi 43.43.43.2, kemudian kita enter, kemudian memasukkan username dengan coba, passwordnya juga sama dicoba. Di sini sudah ada tampilan login, berarti sudah login dari FTP server. Selanjutnya kita akan mengupload file pesan PC1.txt dengan mengetikkan perintah put spasi pesan PC1.txt, kemudian kita enter. Dan di sini bisa kita lihat ada tulisan transfer complete. Di sini berarti pesan PC1.txt sudah berhasil terupload. Selanjutnya kita akan mengecek apakah pesan PC1 apakah sudah berhasil terupload. Langkah yang pertama yakni kita boot dulu dari FTP server dengan menggunakan perintah quit. Selanjutnya kita ketikkan perintah dir. Selanjutnya kita ketikkan perintah FTP spasi IP dari FTP server yakni 43.43.43.2, kemudian kita enter. Kita masukkan lagi username-nya coba dan passwordnya sama coba, kemudian kita ketikkan perintah dir, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pesan PC1.txt sudah terdaftar atau sudah ada pada FTP server. Selanjutnya kita akan beralih ke laptop. Di sini kita akan mendownload file tadi dengan kita masuk ke command prompt. Kemudian kita hubungkan laptop dengan FTP-nya dengan mengetikkan FTP spasi 43.43.43.2, kemudian kita enter. Kita masukkan username-nya coba, kita masukkan coba. Ini kita sudah login. Setelah itu kita download file tadi dengan mengetikkan perintah spasi nama file tadi yakni pesan PC1.txt, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah komplit, berarti di sini yang berarti sudah terdownload. Dan untuk mengecek kita ketikkan perintah dir, enter. Nah, di sini sudah ada pesan PC1.txt yang
ke text editor laptop, kemudian kita klik file, lalu klik open, kemudian kita pilih ini pesan PC1.1.txt, kemudian klik OK. Nah, di sini juga sudah ada isinya, yakni pesan ini adalah pesan dari PC1 untuk file coba FTP. Artinya di sini kita sudah berhasil mengupload dan mendownload pesan dari FTP server atau FTP. Mungkin sekian pembahasan atau simulasi dari FTP server. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mail server. Selanjutnya ada mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses dan server email melalui aplikasi. Fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Web mail server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email. Protokol email yang pertama yakni ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Yang ketiga ada POP3 atau Post Office Protocol 3. POP3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server, di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal, seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika kita akan mengecek email, local mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak didownload ke email lokal. Komponen dari mail server. Yang pertama ada MUA, Mail User Agent. MUA memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MTA atau Mail Transport Agent. MTA adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent.
MDA merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Selanjutnya ada cara kerja dari mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving mail. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Cara kerja mail server secara sederhana adalah sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Jenis-jenis mail server. Jenis mail server yang pertama ada SendMail. SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada Postfix. Postfix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Yang ketiga ada Qmail. Qmail adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dan dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan email belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Qmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Selanjutnya saya akan mensimulasikan mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah membuat skema jaringan. Ini adalah skema jaringan dari praktikum FTP server tadi. Di sini saya juga sudah men-setting IP address dari mail server, yakni dengan IP address 43.43.43.4, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya di sini kita akan mengecek apakah PC1, PC4, laptop apakah sudah terhubung ke mail server. Kita pergi ke PC1 terlebih dahulu, kita pergi ke desktop, kemudian kita ke command prompt, kita lakukan ping ke DNS server terlebih dahulu dengan memasukkan perintah ping spasi 33.1, kemudian enter. Di sini sudah ada tampilan replay, berarti PC1 sudah berhasil terhubung dengan DNS server. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan ping ke mail server dengan mematikan perintah ping spasi IP dari mail server, yakni 43.43.4, kemudian klik enter. Di sini sudah bisa kita lihat, di sini ada tulisan replay, berarti PC1 sudah terhubung dengan mail server. Selanjutnya kita close. Selanjutnya kita akan mengecek apakah PC4 laptop sudah terhubung dengan DNS server dan mail server.
kita lakukan perintah yang sama seperti misi pertama tadi. Kemudian kita akan mengecek apakah mail server sudah terhubung dengan DNS server. Kita ke mail server, kemudian kita ke command prompt, kita lakukan link ke IP dari DNS server yaitu 3.3.1, kemudian klik enter. Di sini dapat kita lihat mail server sudah terhubung dengan DNS server. Kemudian kita close. Selanjutnya kita buka DNS server. Kemudian kita akan menambahkan DNS dari mail server. Kemudian kita masuk ke service. Kita pilih yang DNS. Yakni kita menggunakan record, kemudian kita menggunakan address dari IP dari server yang 4, kemudian kita add, selanjutnya kita save. Nah, di bawah sini sudah terdaftar mailco.com nya, kemudian kita close. Kemudian kita lakukan ns lookup pada misi 1 dan matikan ns lookup, kemudian spasi mailco.com, kemudian klik enter. Ya, di sini sudah ada server dan juga addressnya. Selanjutnya kita akan melakukan ns lookup juga pada laptop. Kita ketikkan ns lookup, kemudian masukkan spasi mailco. Nah, di sini juga sudah tertulis server dan addressnya. Selanjutnya kita setting ke my server. Kita masuk ke server, kita pilih ke email, kita aktifkan SMTP dan POP3-nya. Di sini kita membuat dua email, email satu untuk PC 1 dan email 2 untuk PC untuk laptop. Kita masukkan domain name-nya ke mailco.com. Kita masukkan user menggunakan user 1 dan passwordnya juga user 1. Kita klik tambah, kemudian masukkan user yang kedua yakni dengan user 2 dan passwordnya juga user 2, kemudian klik tambah, kemudian kita close. Selanjutnya kita masuk ke PC 1 lagi, kita masuk ke email, kemudian kita konfigurasikan emailnya. Untuk namanya yang seperti yang sudah kita dapatkan tadi, yakni user 1, kemudian email addressnya user 1 kemudian incoming mail servernya kita menggunakan mailco.com,
outgoing servernya juga menggunakan mailco.com. Untuk logonnya kita menggunakan user 1 untuk username-nya, kemudian kita masukkan passwordnya juga sama user 1, kemudian kita save, kemudian kita compose untuk mengirimkan email pada user 2. Kita compose, untuk to-nya kita tulis email dari user 2, yaitu user 2@com. Kemudian untuk subjeknya kita tulis lalu ini isi 1. Untuk isi emailnya ini kita tulis ini pesan coba isi 1. Kemudian kita klik send. Nah, di sini sudah tertulis dengan send sukses. Artinya kita berhasil mengirimkan email. Kemudian kita masuk ke laptop, kemudian kita masuk ke email dan kita masukkan konfigurasi seperti PC1. Untuk namanya kita menggunakan user 2, kemudian email addressnya menggunakan user 2@gmail.com. kemudian incomingnya kita menggunakan mailco.com. untuk outgoingnya juga menggunakan mailco.com. kemudian username-nya kita menggunakan user 2 dan passwordnya user 2. Setelah itu kita save, kemudian kita cek dari receive, karena tadi kita sudah mengirimkan pesan dari PC1 ke laptop. Receive. Di sini laptop sudah menerima email dari PC1. Terus kita buka. Di sini juga sudah ada isi pesannya. Kemudian kita akan melakukan replay. Tadi kita klik replay, lalu kita ganti subjeknya mengganti dengan halo ini laptop. Kemudian isi pesannya yakni kita isikan pesan isi 1 sudah diterima oleh laptop dan halo juga. Kemudian kita klik send. Nah, di sini sudah ada tulisan send sukses, berarti laptop sudah berhasil mengirimkan email ke PC1. Selanjutnya kita pergi ke PC1, kita masuk ke email, mengecek apakah laptop sudah berhasil mengirimkan ke PC1. Kita juga reset. Nah, di sini sudah ada email dari user 2. Di sini juga sudah tertulis receive email sukses. Artinya laptop sudah berhasil mengirimkan email ke PC1. Oke, demikian simulasi FTP server dan mail server dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam melakukan simulasi, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.